Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat dulur semuanya. Dalam diri kita terdapat satu titik. Yang satu titik itu sebenarnya tidak terbatas. Energinya, kekuatannya, dayanya, dan penciptaannya. Jadi titik ini sebenarnya yang menentukan panjenengan mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sembuh, ataupun titik yang menentukan sampeyan mewujudkan segala sesuatu yang menjadi hajat ataupun keinginan panjenengan. Dan bahkan di saat orang mau berdoa, sebenarnya dia harus memakai titik ini sebagai titik fokusnya. Karena ini adalah salah satu dari indera pencipta kita. Makanya di saat sampean belajar tentang cakra, mayoritas semua orang berharap terbukanya cakra asna. Yang cakra asna ini berada di kening kita, di antara otak kiri dan otak kanan kita, di antara alam bawah sadar dan kesadaran kita, di antara kenyataan dan kegaiban dalam diri kita. Jadi saat semua orang ingin membuka atau mengaktifkan satu titik yang tanpa batas ini, sebenarnya itu tujuan yang sangat luar biasa. Tetapi banyak orang tujuannya lain. Karena untuk membuka cakra kemakmuran atau puncak dari seluruh cakra mahkota, mau tidak mau kita juga harus melewati atau membuka yang namanya cakra asna. Di dalam cakra asna ini ataupun mata batin ini ada 3 titik: alam bawah sadar, sadar, dan kesadaran. Otak kiri, otak kanan, dan otak kecil. Jadi saat sampean ingin mengaktifkan atau membuka namanya cakra asna atau mata batin ini, berarti sampean juga harus memahami dan menguasai 3 titik ini. Antara alam bawah sadar sampean, keinginan sampean, cita-cita, antara apa yang menjadi kenyataan hidup sampean, apa yang sampean lihat, apa yang sampean dengarkan, sehingga sampean memiliki kesadaran, tidak hanya sadar saja, tapi kesadaran dalam hidup sampean untuk menentukan apa yang ingin sampean ciptakan, apa yang ingin sampean wujudkan, apa yang ingin sampean dapatkan di dalam mendukung perjalanan hidup panjenengan semuanya. Nah, itu baru dinamakan mata batin atau cakrasna. Jadi mata batin dibuka kalau hanya orang bisa melihat hal gaib tanpa diimbangi melihat kenyataannya, tanpa direnungi apa yang akan menghasilkan atau dampaknya dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ciptakan itu, ini nanti akan menjadi sia-sia. Orang hanya akan bermain di angan-angannya saja. Nah, titik ini tidak terbatas, tapi terkadang saling menutupi.
Di saat orang terlalu terbawa di alam bawah sadarnya, terbawa rasanya, dia akan kehilangan akal sehatnya. Dia tidak mau tahu dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Bahkan tidak menghargai apa yang dia kerjakan. Makanya mereka akan tidak paham tentang hasil dalam hidupnya. Dan susah untuk menemukan kemakmuran, keberhasilan, atau kesuksesan itu tadi. Makanya orang yang benar-benar terbuka mata batinnya, pasti dalam hidupnya keseimbangan itu akan terjaga. Ketenangan, kecukupan, kemakmuran, dan rasa takut, was-was, keraguan itu akan berangsur-angsur tipis dalam dirinya. Makanya buat teman-teman, kalau sampean ingin mewujudkan segala keinginan sampean, menciptakan sebuah karya dalam hidup sampean, satu titik yang harus sampean pegang itu adalah titik keenam atau indera keenam atau cakra asna atau mata batin sampean. Yang lain itu hanya mendukung titik ini. Karena yang menghandle 5 cakra di bawahnya ini adalah cakra keenam. Dan cakra keenam ini adalah jalan menuju cakra mahkota atau keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, penciptaan yang akan sampean ingin harapkan. Itu sebenarnya pemahaman, pengajian diri kita. Jadi kita tidak hanya sekedar berdoa itu dalam ucapan saja, tidak hanya mengikuti kata hati saja, tidak hanya terbeban oleh gerak kita saja karena sudah berusaha pasti sukses, saya sudah bekerja pasti kaya. Belum tentu. Di saat sampai tidak bisa mengatur 3 titik itu tadi yang ada di cakra asna sampean itu tadi, antara otak kanan, otak kiri, dan otak kecil sampean, maka sampean akan susah untuk mencipta, susah untuk menemukan dari berbagai masalah yang ingin sampean pecahkan dalam hidup sampean. Jadi kita memahami titiknya itu yang mana, dan itu energinya tidak terbatas. Karena apa? Ini pakai gelombang atau frekuensi. Nah, di saat kita belajar pernafasan itu kita mengolah energi. Nah, energi ini yang mensuplai untuk besar kecilnya frekuensi itu tadi. Nah, jadi mempengaruhi energi itu. Luas ndaknya, besar ndaknya frekuensi itu, nyampainya itu mempengaruhi. Karena yang keluar itu akan menjadi sugesti, perintah dalam diri kita, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita ciptakan ke depannya. Jadi kalau panjenengan semuanya ingin menguasai tentang mata batin, dan tujuan sampean hanya untuk melihat hal gaib, merasakan energi, mendeteksi energi, coba sampean pikirkan lagi. Karena di saat mata batin terbuka, ada hal luar biasa yang sampean dapatkan dari hidup sampean, sehingga sampean memiliki sejarah dan karya yang luar biasa dalam diri sampean, yang kelak akan menjadi cerita untuk diri sampean, keluarga sampean, anak cucu sampean. Jadi kalau panjenengan ingin mendapatkan kesuksesan, kesehatan, dan mewujudkan segala impian panjenengan, pakailah cakra
asna panjenengan semuanya sebagai sumber sugesti kepada seluruh tubuh panjenengan. Karena indera pencipta itu ada di sini. Dan kita bisa mencipta sesuatu kalau kita berkehendak. Dari apa yang kamu ciptakan, itulah akan menjadi karyamu. Dari karyamu itulah akan menghasilkan sesuatu, yang sesuatu itu bisa mendukung perjalanan hidup panjenengan semuanya. Sedikit edukasi buat panjenengan, semoga bermanfaat buat semuanya. Dikaji, direnungkan, dan silahkan dipahami. Harapan saya, panjenengan semuanya selalu diberi kesehatan, kemakmuran, kelancaran dalam usaha dan rezekinya, serta hidup berkecukupan dan jauh dari segala mara bahaya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.